Oke, jadi untuk soal kelima ini, sejumlah dana sebesar X didepositikan pada satu bank A yang tingkat suku bunga sederhana itu 7% per tahun. Ada juga tabungan yang kedua tuh X per 2 didepositokan di bank yang lain, tapi dia bertambah pada tingkat laju bunga sebesar delta T itu sama dengan T kuadrat per 100. Nah, dibilangnya bahwa besar dana dari kedua bank tersebut setelah 8 tahun tuh sama. Nah, artinya aku bisa bandingin dulu nih antara bank yang pertama sama bank yang kedua. Bank yang pertama yang bank A itu accumulated value A setelah 8 tahun kan pakai bunga sederhana ya. Jadi cuma tinggal deposito awalnya X dikaliin 1 plus periode waktunya 8 tahun dikali bunga sederhana per tahunnya 7%. Berarti nanti aku bisa dapat accumulated value A untuk bank A setelah 8 tahun adalah 1,56x. Kalau bunga di banknya B, kan dibilang bahwa dia didepositokan dengan nilai bertambah pada tingkat laju bunga bank sebesar delta T. Delta T kan force of interest ya, artinya dia mirip kayak kalau kita konversikan bunganya itu hampir kayak setiap waktu, kayak setiap hari. Dia itu yang limit. Kalau kita konversikan sebanyak mungkin, limitnya mendekati hingga. Nah, artinya kita pakai definisi bahwa nanti modal awalnya kayak kalau kita bentuk seperti ini, PN sama dengan P0 dikalikan dengan E pangkat integral dari batasan waktunya 0 sampai T untuk fungsi kita. Kayak gini. Nah, kalau kita masukin, artinya nanti X per 2 dikalikan E pangkat integral 0 sampai 8 untuk fungsi T kuadrat per 100 dt. Kalau kita kerjain integralnya nih simple ya. Jadi cuma tinggal T pangkat 3 per 300, batasannya dari 0 sampai 8. Kalau kita masukin nanti dapatnya T pangkat 3 per 300 dimasukin angka 8 dan dapatnya kan 512. Kalau dimasukin 0 nanti jadinya 0 per 300 ya 0 ya. Jadi cuma tinggal E pangkat 512 per 300. Kalau kita kerjain pakai kalkulator dapat angkanya kira-kira 2,755x. Nah, step terakhir tinggal kita bandingin antara accumulated value untuk bank A dan accumulated value untuk bank B setelah 8 tahun. Bank A dapatnya 1,56x, bank B dapatnya 2,755x. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita mau coba solve for x, kita mencari nilai x, karena yang dicari berapa sih tabungannya x. Nah, kita bisa lihat nih, sebenarnya nggak ada nilai yang bisa dimasukin biar persamaan kiri sama kanan tuh sama persis. Jadi, satu-satunya nilai yang bisa itu adalah x sama dengan 0, atau dengan kata lain, mereka tuh nggak nabung apa-apa gitu ya. Ini kemungkinan besar salah dari soalnya, mungkin angkanya ada yang kurang tepat gitu kira-kira. Oke, itu untuk nomor 5. Kalau untuk nomor 6, dana sebesar 60 juta berkembang menjadi 64 juta dalam kurun waktu 4 tahun. Dengan informasi tersebut, menghitung tingkat bunga sederhana, effective rate of interest atau I, kalau dia bunga majemuk berarti C itu bunga nominal, jika dikonversi kuartalan berarti I kalau dikonversi kuartalan, dan D itu rate of discount-nya. Nah, berarti kita ketahui beberapa nilai yaitu PN, N ini 4 tahun berarti ya, dan P0. PN itu 64 juta dan P0 itu 60 juta dengan N jangka waktunya itu 4 tahun. Kalau bunga sederhana, rumusnya gampang, PN adalah P0 dikali 1 plus I kali N. Karena kita tahu PN, P0, dan N-nya, kita bisa masukin nilainya semua. Nanti setelah dicoret-coret, dapat bahwa 1 plus 4I itu sama dengan 64 per 60. Kalau kita kerjain lagi, kita dapat bahwa I itu sama dengan 1 per 60, atau dalam desimal kira-kira 0,01667. Berarti kira-kira 1,66% suku bunganya. Nah, kedua, effective rate of interest. Berarti ini kalau kita mengasumsikan bahwa ini adalah bunga majemuk. Berarti rumusnya berubah sedikit, daripada P0 dikaliin sama 1 plus IN, ini sekarang P0 dikaliin 1 plus I dipangkatin N. N-nya 4. Gitu. Nah, kalau kita masukin angkanya sama kayak tadi, 1 plus I dipangkatin 4 sama dengan 64 per 60. Kalau kita kerjain lagi, 1 plus I itu dapat angkanya 1,01626. Atau Anda dapat I-nya, suku bunganya sendiri, itu adalah 1,01626
0,626%, sedikit lebih kecil daripada kalau tingkat bunga sederhana. Kenapa? Karena kalau bunga majemuk kan bunganya juga ditabungin lagi, bunganya itu berbunga, makanya bunganya sendiri itu akan lebih kecil nih nilainya sendiri. Nah, C, kalau bunganya nominal yang dikonversi kuartalan. Artinya rumusnya juga mirip, cuma sekarang dikonversi kuartalan. Artinya I itu sekarang kita pangkatin yang dalam kurung 4, artinya dikonversi secara kuartalan, dikonversi 4 kali dalam setiap tahun, dibagi 4, pangkat 16 sama pangkat 16, karena kita mau hitung periode waktunya adalah 4 tahun, dan setiap tahun kan dikonversikan 4 kali, artinya 4 kali 4. Dia akan dikonversikan, dihitung bunganya 16 kali dalam waktu periode 4 tahun ini. Artinya, mirip kayak tadi juga, 1 plus bunga nominal konversi kuartalan dibagi 4 itu sama dengan 1,00404. Kalau kita cari suku bunganya nominalnya sendiri, kalau dikonversi kuartalan itu dapatnya kira-kira 0,01616 atau dalam persen 1,616%. Itu juga lebih kecil daripada kalau bunga majemuk yang dikonversi setiap tahun. Kenapa? Karena dikonversi lebih banyak. Bunganya lebih berbunga lagi daripada kalau cuma dikonversi setiap tahun. Nah, terakhir untuk D, gimana dengan tingkat diskonnya? Nah, tingkat diskon itu kan cuma sama dengan D sama dengan I kali V. Kalau kita ubah rumus sedikit, artinya D itu bakal sama dengan I per 1 plus I. Nah, karena dia bilang effective rate of discount, artinya ini adalah diskon per tahunnya sendiri, udah nilai efektif per annumnya. Berarti kita bisa ambil nilai I, nilai bunga dari poin B, effective rate of interest, yang bernilai 0,01626. Dimasukin nilainya aja, nanti dapat bahwa nilai effective rate of discount-nya itu kira-kira 0,015998 atau 1,599%. Begitu untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Berlanjut sama Gary untuk 2 soal terakhir. Oke, kita lanjut nomor 7. Soalnya itu Yogi melakukan investasi sebesar 8 juta saat ini dan berencana menambahkan sebesar 6 juta 2 tahun ke depan. Jadi bisa kita tulis diketahui yaitu P0 sama dengan 8 juta dan P2 sama dengan 6 juta. Kemudian Yogi berencana untuk menarik sebesar 14 juta dalam waktu N tahun dan mencairkan seluruh dananya yaitu 14 juta dalam N tambah 5 tahun kemudian. Berapakah N apabila effective rate of interest yang diberikan oleh bank sebesar 6%? Jadi diketahui juga I-nya sama dengan 6% per tahun. Jadi cara kita mengerjakan soal ini bisa dengan membawa semua uangnya ke present value, karena di soal juga dibilang bahwa Yogi berencana menarik 14 juta dalam N tahun dan setelah itu dia juga mencairkan seluruh dananya dalam N tambah 5 tahun. Jadi persamaannya bisa didapat yaitu 8 juta tambah 6 juta per 1,06 pangkat 2 sama dengan 14 juta per 1,06 pangkat N tambah 14 juta per 1,06 pangkat N tambah 5. Jadi yang ruas kanannya itu penyebutnya belum sama, tapi karena pangkatnya N tambah 5, jadi yang sebelah kirinya pembilang dan penyebutnya bisa dikali 1,06 pangkat 5. Jadi didapat hasilnya 13.339.978 sama dengan 32.735.158 dibagi 1,06 pangkat N tambah 5. Didapat 1,06 pangkat N tambah 5 sama dengan 2,453913. Jadi supaya kita bisa ngitung pangkatnya N tambah 5, kita kalikan di 2 ruas, sehingga didapat persamaan N tambah 5 sama dengan len 2,453913 per len 1,06, hasilnya 15,4. Baru karena N tambah 5 sama dengan 15,4, didapat N sama dengan 10,4 tahun. Lalu ke soal terakhir. Pada 8 Agustus 2023 dilakukan investasi sebesar 90 juta dan akan diambil pada tanggal 3 April 2024. Hitunglah berapa nilai investasi yang diterima apabila diasumsikan tingkat bunga sederhana sebesar 6% dihitung dengan asumsi
A. Exact simple interest, B. Ordinary simple interest, dan C. The Banker's Rule. Jadi diketahui kita bisa tulis P sama dengan 90 juta, I sama dengan 6%, dan N-nya itu bisa dihitung dari 3 April 2024 dikurang sama 8 Agustus 2023 dapatnya 239 hari. Jadi untuk yang A, exact simple interest itu basically bunga sederhana. Jadi tinggal dihitung aja. T sama dengan 239 per tahun yaitu 365. Jadi bisa didapat AV sama dengan 90 juta kali 1 tambah 0,06 kali 239 per 365. Hasilnya 95.345.753 rupiah. Yang B, ordinary simple interest itu syaratnya adalah per bulan itu dihitung sebagai 30 hari. Jadi total bulan itu juga otomatis menjadi 360 dari 30 kali 12. Sehingga didapat T sama dengan 235 bagi 360. AV sama dengan 90 juta kali 1 tambah 0,6 tambah 1,06 kali 235 per 360. Didapat hasilnya sama dengan 95.250.000 rupiah. Yang C, the Banker's Rule itu hanya diubah harinya yang tadinya per tahun 365 menjadi 360. Jadi T yang baru bisa didapat yaitu 239 dibagi 360. Maka AV sama dengan 90 juta dikali 1 tambah 0,06 dikali 239 per 360. Didapat hasilnya 95.850.000 rupiah. Karena